Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara adat nyadar merupakan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Sumeneb, Madura, Jawa Timur yang masih tetap lestari hingga saat ini. Upacara nyadar ini salah satunya dilakukan oleh masyarakat di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumeneb. Masyarakat biasanya menggelar ritual adat nyadar di Asta Angga Suto atau Asta Syekh Gubang, Desa Kebun Dadap. Dalam sejarahnya, nyadar atau nadar adalah niat dan ungkapan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan untuk memberi penghormatan kepada para leluhur, utamanya penemu garam pertama kali, yaitu Syekh Angga Suto. Secara umum, warga Kebun Dadap Barat, Sarongkih, Kabupaten Sumeneb melakukan upacara nyadar di sekitar kompleks makam leluhur. Tempat tersebut menurut orang Madura disebut Asta Pujuk. Ada beberapa rangkaian acara ritual dalam adat nyadar ini. Pertama, diawali dengan kegiatan persiapan atau mengumpulkan kembang ziarah kubur yang dibawa oleh masyarakat pengikut dan bakar dupa yang merupakan juru kunci Asta Angga Suto atau Asta Syekh Gubang. Para sesepuh atau pemangku adat nyadar duduk di depan pintu astah, selanjutnya membukakan pintu astah dan para sesepuh atau pemangku adat bersama masyarakat masuk ke dalam astah untuk ziarah kubur. Seusai nyadar, warga kemudian diberi air minum dan bedak lalongsoran dan kemudian dioleskan di beberapa bagian tubuh warga seperti muka, leher, dan lengan. Air minum dan bedak tersebut diyakini dapat mendatangkan barokah dan manfaat kepada masyarakat. Di antaranya ialah dijauhkan dari penyakit, menolak petaka, serta dapat mempermudah segala usaha yang akan dijalaninya. Sementara untuk pemimpin tradisi nyadar ini bukan orang sembarangan. Akan tetapi mereka harus dari keturunan Syekh Angga Suto yang dianggap penemu garam pertama di Kabupaten Sumeneb, Madura. Rangkaian acara ritual yang kedua, doa bersama untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya semua masyarakat Sumeneb terhindar dari segala musibah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta dapat dilancarkan dalam urusan pertanian garam. Ritual yang ketiga menyantap makanan yang telah dibawanya secara bersamaan di lokasi nyadar. Tetapi makanan tersebut tidak dihabiskan semua, melainkan sisanya dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarga di rumahnya masing-masing. Ini bertujuan agar tidak hanya orang tersebut yang mendapatkan khasiatnya, akan tetapi keluarga dan juga sanak familinya. Kegiatan nyadar ini dilaksanakan 3 kali pertemuan selama dalam setahun. Pertama dan kedua digelar di Desa Kebun Dadap dan Desa Pinggir Papas. Kemudian yang terakhir yaitu dilaksanakan di rumah masing-masing atau disebut dengan nyadar bengkoh atau rumah. Pada saat nyadar bengkoh ini, untuk malam harinya biasanya diisi dengan kesenian macopat atau rorokat. Untuk tanggal pelaksanaan tradisi nyadar ini tidak ditentukan, sebab yang bisa memastikan tanggal kegiatan tersebut hanya para pemangku adat setempat. Ada ratusan bahkan ribuan masyarakat Desa Kebun Dadap yang turut hadir dalam pelaksanaan upacara adat nyadar ini. Oleh karena itu, membutuhkan pengalaman dari pihak kepolisian Polsek maupun Polres Sumeneb guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ritual tersebut. Berbicara Mbah Angga Suto merupakan salah satu tokoh masyarakat yang menyelamatkan prajurit kerajaan Bali yang terdesak ketika kalah perang melawan pasukan Keraton Sumeneb. Tidak jelas kerajaan Bali mana yang berperang dengan Sumeneb pada masa pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Sumur di Sumeneb. Asal Mbah Angga Suto juga kontroversial. Ada yang mengisahkan beliau adalah ulama pendatang dari Banten.
beliau adalah Brawijaya V yang menyamar. Bahkan ada yang menganggap beliau adalah panglima pasukan Bali. Dikisahkan pada suatu malam beliau melakukan istikharah, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa jika dia memang ditakdirkan hidup di daerah tersebut, apa yang bisa dijadikannya sebagai sumber hidup atau mata pencaharian baginya. Sebab di daerah tersebut adalah daerah pesisir pantai yang bisa dibayangkan bagaimana kondisinya. Konon Tuhan mengabulkan dan memberikan petunjuk. Pangeran Anggasuto semacam diminta untuk berjalan menuju pesisir pantai. Pada suatu waktu, Pangeran Anggasuto berjalan ke arah pantai karena tanah di pantai itu begitu lembek hingga membentuk tapak kakinya. Selang beberapa waktu berjalan, bekas tapak kaki tersebut terisi oleh air laut. Sungguh karomah yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, Anggasuto kembali berjalan ke arah pantai. Dia memperhatikan sesuatu di bekas tapak kakinya itu. Dijumpainya bekas tapak kaki itu dipenuhi oleh benda yang berwarna putih. Anggasuto sempat bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan benda putih tersebut? Adakah benda putih itu adalah Manduna Sagara atau madunya samudra? Akhir kata, benda itu kemudian oleh Pangeran Anggasuto disebut dengan buja, yang merupakan istilah bahasa Madura untuk garam. Maka hingga sekarang benda itu dikenal dengan nama buja atau garam. Kabarnya kisah itu sudah tersiar ke segala penjuru daerah. Seiring berputarnya zaman, temuannya itu ternyata memberi manfaat bagi seluruh manusia di penjuru Nusantara, di mana pola mata pencaharian sebagai petani garam kemudian juga dilakukan oleh beberapa masyarakat di daerah lain seperti di Bali dan Sumatera. Dan waktu terus berjalan. Orang-orang di daerah pinggir papas masa itu dengan bimbingan Anggasuto terus mempelajari bagaimana memetak tanah untuk ladang garam. Konon setelah garam-garam itu menunjukkan hasil, Anggasuto sebagai manusia yang senantiasa tidak lupa pada sang pemberi rezeki, suatu ketika dia pun bernadar, setiap jatuh pada bulan dan tanggal panas matahari akan melakukan nyadar atau semacam bukti syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan. Maka jadilah dilakukan upacara nyadar pertama. Dalam perjalanan waktu, adik dari Anggasuto, Kabasa, juga melakukan nyadar yang sama. Maka jadilah upacara nyadar yang kedua, yang waktunya 1 bulan berselang setelah nyadar pertama dilakukan. Demikian halnya pada pelaksanaan nyadar ketiga, yang merupakan nadar dari dukun. Berdasar referensi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumeneb, Madura menyebutkan, Syekh Dukun ini adalah pembantu Anggasuto yang berasal dari Banten. Itulah asal muasal dari tradisi nyadar. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.